Ini bukan tentang mana yang lebih baik atau enggak. Ini tentang strategi kalian aja. Karena ketentuan dari perhitungan total ini ya, rinciannya seperti ini nih yang ada di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang atau sharing mengenai seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM dan kejaksaannya. Di sini yang perlu kalian ketahui, perbedaan antara formasi SMA untuk kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM itu ada beberapa poin. Yang pertama, untuk usia batas minimal dan maksimal dari Kemenkumham itu 18 sampai 28 tahun, sedangkan untuk kejaksaan itu 18 sampai 35 tahun. Terus yang kedua, untuk tinggi badan juga. Kalau minimal tinggi badan di formasi kejaksaan itu wanita 155 dan pria 160. Sedangkan untuk di Kementerian Hukum dan HAM, wanita itu 160 dan pria itu 165. Terus yang ketiga itu untuk kuota. Semakin banyak kuota, insya Allah semakin membuka besar peluang kalian untuk lulus. Jadi pilihlah kuota yang paling banyak. Menurut aku nih ya, saran pribadi nih. Walaupun mungkin nanti kalau kalian pilih formasi kejaksaan, pesaingnya juga lebih banyak. Karena kan batas minimal tinggi badannya itu yang lebih kecil tinggi badannya daripada formasi Kemenkumham, otomatis banyak pendaftar yang bisa ikut. Yang kedua, usianya itu karena rentang usianya lebih jauh, bukan lagi 28 tahun tapi 35 tahun, otomatis tambah banyak lagi yang bisa daftar. Apalagi di formasi Kemenkumham tuh untuk perkanwil itu ada yang kosong kuotanya. Kuota wanita itu kosong. Dan ketentuan di Kementerian Hukum dan HAM itu, KTP kalian misalnya berasal dari Jawa Timur, mendaftar di Jawa Tengah, maka perlu atau wajib melampirkan SK domisili. Jadi kalau kalian aslinya Jawa Timur, orang Surabaya, terus kalian mau daftar di Jawa Tengah, kalian perlu membuat SK domisili di Jawa Tengah, di mana kalian tinggal. Sedangkan di kejaksaan itu, aku nggak melihat ketentuan seperti itu ya. Dan juga nanti untuk persyaratan dokumennya itu beda juga. Kalau di kejaksaan itu kan perlu melampirkan SKCK, terus surat keterangan sehatnya juga, perbedaan sehatnya itu perlu melampirkan BMI, Body Mass Index, kayak gitu ya. Sedangkan di Kementerian Hukum dan HAM tuh enggak, SK badan sehat, tapi wajib melampirkan rincian tinggi badan dan berat badan kalian. Karena nanti tinggi badannya itu kan akan diukur. Dan juga kalau di formasi kejaksaan itu, kalian perlu melampirkan SK tidak menggunakan narkoba, kayak gitu ya. Sedangkan di Kementerian Hukum dan HAM, itu baru akan dilampirkan ketika kalian keterima di seleksi CPNS ini. Jadi kalau secara dokumen persyaratan, Kementerian Hukum dan HAM lebih simpel. Kalau menurut aku sih begitu ya. Ini bukan tentang mana yang lebih baik atau enggak. Ini tentang strategi kalian aja. Kalau kalian mau pilih yang mana. Meskipun di kejaksaan itu mungkin persyaratannya lebih banyak daripada di Kemenkumham, tapi kuotanya di tahun 2023 ini lebih banyak. Beda dengan Kemenkumham. Tahapan seleksinya juga beda. Kalau Kemenkumham itu kan ya setelah seleksi administrasi kan ada SKD, terus ada SKB. SKB-nya itu terbagi menjadi dua. SKB Samapta dan SKB wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi secara nggak langsung itu ada 3 tahapan tes. SKD, SKB Samapta, SKB pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi SKD ini sifatnya gugur. Yang pertama, kalau kalian udah lulus ini, masuk dalam kategori 3 kali formasi di rankingan skor SKD kalian, maka kalian akan melalui 2 tahapan ini. SKB Samapta tidak ada sistem gugur. Terus SKB wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Sedangkan di kejaksaan sendiri itu SKD kan CAT itu. Terus nanti kalau kalian lulus masuk 3 kali formasi, akan ada SKD lagi. SKB CAT maksudnya ya. Ada CAT lagi tapi SKB yang bidangnya melalui CAT. Terus kemudian ada tes wawancara. Kemudian ada tes praktek kerja. Kayak gitu. Dan kalau di formasi penjaga tahanan kejaksaan juga ada tes bela diri dan kesemaptaan.
Lalu juga nanti ada tes kejiwaan serta tes kesehatan yang sifatnya menggugurkan. Kalau di Kementerian Hukum dan HAM itu sejauh yang aku tahu itu untuk tahun ini dan tahun sebelumnya juga nggak ada tes kesehatannya. Cuman kalau kalian bertindik dan bertato nanti kalian didiskualifikasi. Kalau pas di pengukuran tinggi badan dicek dan ketahuan ada bekas tindik atau tindik dan tato, itu nanti kalian akan didiskualifikasi. Kalau usia kalian di bawah 28 tahun dan kalian yakin betul dengan kemampuan kalian, monggo di Kementerian Hukum dan HAM. Apalagi kalau kalian tuh kuat fisiknya. Kalau kalian kuat fisiknya, kalian yakin berusaha maksimal di SKD dan lolos, maka di Samapta itu peluangnya besar. Karena ketentuan dari perhitungan total ini ya, dari SKD sampai SKB itu nanti rinciannya seperti ini nih, yang ada di video ini. Jadi nanti secara nggak langsung Samapta itu menyumbangkan nilai besar juga loh di tahapan SKB itu. Walaupun SKD udah 40%, tapi nanti untuk Samapta bisa 27% kayak gitu. Maka tingkat kepastian kalian untuk lulus kalau kalian memang benar-benar kuat Samaptanya dan di hari H nggak ada ujian atau musibah apapun yang menimpa kalian dan kalian fit, maka peluangnya untuk lolos lebih besar. Sedangkan di formasi kejaksaan kan ada SKB, CAT. Bagi kalian yang tahu juga untuk formasi SMA selain dari formasi kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM, tinggalkan di kolom komentar. Mungkin nanti aku akan tinggalkan email biar kalian kirim dokumennya ya. Biar aku bisa tahu nih, oh ternyata formasi SMA itu ada loh selain kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Oke, sekian dari aku. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.